Kali ini kita akan bahas sebuah alur cerita film dari film yang berjudul Iceman The Time Traveler. Film ini adalah seri dari film Iceman yang sebelumnya, di mana Donian sebagai pemeran utama harus kembali ke masa dinasti Ming dengan tujuan utama untuk menyelamatkan desa asalnya. Berlanjut di saat He Ying terjatuh dari sebuah jembatan, beberapa kepolisian pun melakukan pencarian mengenai keberadaannya. Dan dengan cara tersebut, usaha mereka membuahkan hasil. Setelah menemukan He Ying dalam keadaan selamat, mereka pun membawanya ke rumah sakit di mana Tuan Jung yang memiliki nama asli Yuan Long menemui He Ying di sana, sekaligus mengajak Nei Hu untuk tinggal bersama. Beberapa hari kemudian, Yuan Long yang saat ini sedang merawat He Ying, ia pun menceritakan tentang pembantaian terhadap desa asalnya, di mana seluruh desa tersebut meninggal dalam keadaan tragis, termasuk juga ibu kandungnya sendiri. Mendengar hal itu, He Ying berniat ingin kembali ke masa dinasti Ming dengan memanfaatkan waktu roda emas. Sebelum itu, ia pun bertemu dengan Xiao dengan tujuan hanya untuk berterima kasih sekaligus ingin mengucapkan salam perpisahan. 我係嚟小明，其實呢段時間。 Esok harinya mereka berdua pergi ke sebuah tempat di mana waktu roda emas itu berada. Dan untuk Nei Hu sendiri memutuskan untuk menyusul mereka. Dalam pencarian tersebut mereka menemukan benda itu yang kemudian Yuan Long meminta He Ying untuk segera mengaktifkan benda tersebut. Yuan Long yang sangat berkeinginan untuk kembali ke masa dinasti Ming, ia pun memaksa He Ying untuk segera melakukan yang ia inginkan. He Ying yang saat ini menolak permintaannya tersebut, ia pun mendapat ancaman dengan tertangkapnya Xiao, di mana pada sebelumnya Nei Hu berhasil menemukan keberadaannya. Merasa tidak ada pilihan lain, He Ying kemudian mengucapkan beberapa mantra demi memenuhi permintaan mereka berdua. Dengan keadaan tertutupnya tempat itu, He Ying pun mencari cara untuk keluar dari sana. Akan tetapi, mustahil bagi dirinya untuk bisa keluar dari tempat itu. Di saat itu juga, He Ying terpikirkan dengan sebuah rencana untuk menggagalkan tragedi pembantaian yang terjadi di desa asalnya. Yang kemudian, He Ying dan Xiao memutuskan untuk kembali ke masa lalunya yang sekaligus menyelamatkan mereka dari tempat itu. Untuk saat ini, mereka berdua malah tertuju di saat masa awal terbentuknya Republik Tiongkok. Dan di saat itu pula, mereka pun tak sengaja bertemu dengan sekelompok orang Jepang yang ingin melakukan kekerasan kepada salah satu seorang penumpang di sana. He Ying yang sangat tidak menyukai penjahat, ia pun menghajar orang tersebut dengan memanfaatkan Xiao yang berada tepat di hadapannya. Dalam aksinya tersebut, mereka berdua berhasil mengalahkan semua penjahat itu. Terlihat salah seorang korban mengucapkan terima kasih kepada He Ying dan Xiao, yang kemudian mereka kembali untuk melintasi waktu menuju masa dinasti Ming.
遲咗10年。Tak lama kemudian, Heing mendarat di sebuah tempat. Dan di saat itu juga, ia kembali bertemu dengan biksu suci yang telah memberitahukan dirinya bagaimana cara untuk mengaktifkan waktu roda emas tersebut. Sebagai seorang yang sangat dihormati, ia pun memberikan Heing sebuah petunjuk untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya, dengan tujuan ingin menyelamatkan desa asalnya dari sebuah pembantaian yang akan terjadi. Ia pun harus memilih salah satu dari 2 jalur yang berbeda, dan untuk saat ini, ia pun memilih jalur kanan sebagai pilihan yang menurutnya adalah jalan terbaik. Seketika itu juga, ia pun melanjutkan perjalanannya bersama Xiao untuk menuju ke desa asalnya. Singkat cerita, tibalah mereka di desa itu, di mana pada saat itu adalah beberapa hari sebelum pembantaian itu terjadi. Ia pun mendapat sambutan hangat dari semua penduduk yang mana Heing sendiri telah lama menghilang kurang lebih dari 10 tahun. Terlihat ia pun bertemu dengan ibunya, dan tak hanya itu ia pun bertemu dengan salah seorang teman perempuannya yang bernama Jadi. Di saat itu pula semua penduduk merayakan pesta kedatangan Heing. Dan sebagai seseorang yang cukup berpengaruh, acara tersebut pun diselenggarakan dengan cukup meriah. Esok harinya, Heing yang saat ini bersama seorang penduduk, ia pun mengatakan kekhawatirannya atas pembantaian yang akan terjadi di desa mereka. Akan tetapi orang tersebut tidak mempercayai akan hal itu. Esok harinya sebuah acara pernikahan antara penduduk di sana sedang diselenggarakan. Dan pada saat itu juga, Xiao mendatangi acara tersebut. Heing mengira bahwa Xiao yang berada di hadapannya berasal dari masa depan. Namun faktanya, Xiao sendiri berasal dari masa sekarang. Dan mereka pun berteman dengan akrab seperti biasanya. Xiao yang saat ini bersamanya, ia pun mengundang Heing untuk menghadiri sebuah acara yang akan diadakan di kediaman salah seorang pejabat pemerintah yang bernama Menteri Du. Heing yang berasal dari masa depan, ia pun mengetahui bahwa dalam acara tersebut Menteri Du akan meninggal dunia. Untuk saat ini, Heing berniat ingin menyelamatkan orang tersebut. Di sisi yang berbeda, Yuan Long yang ditemani Naihu mengadakan pertemuan dengan seorang jenderal Jepang yang bernama Hojo. Dalam pertemuan itu, Hojo meminta bantuan kepada Yuan Long untuk menumpas sebuah klan yang selama ini menjadi saingannya di Jepang. Dan dengan merasa sama-sama diuntungkan, ia pun menyetujui permintaannya tersebut dan sekaligus menjadikan Jenderal Hojo sebagai sekutu dekatnya. Setelah itu, Yuan Long mengajak Hojo untuk bertemu dengan seorang penasihat kerajaan bernama Kasim. Dan untuk saat ini, Kasim sebagai orang tertinggi nomor 2 di kerajaan itu belum mengetahui rencana licik yang akan dilakukan oleh mereka berdua. Kembali kepada Heing yang saat ini memenuhi undangan untuk datang di acara tersebut. Ia pun memulai rencananya untuk menyelamatkan Menteri Du. Namun tak hanya itu, dalam pertemuan Heing dan Menteri Du, Yuan Long juga menemui mereka bersama dengan anak perempuan Menteri Du yang kini telah menjadi istrinya. Dalam pertemuan mereka, Menteri Du memerintahkan Heing untuk menyerahkan lingga yang saat ini berada padanya. Dan berita tersebut adalah perintah langsung dari petinggi kerajaan yang tak lain adalah Kasim. Namun, Heing yang saat itu sudah mengetahui bahwa semua ini adalah rencana busuk Yuan Long, ia pun menolak untuk memberikan benda tersebut kepadanya. Dan dengan begitu, sang menteri pun memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Heing saat itu juga. Akan tetapi dengan perintah dari sang menteri, semua anak buahnya malah membunuh Menteri Du. Dan tak lupa juga dengan anak perempuannya tersebut.
Dari sinilah kita mengetahui bahwa Yuan Long yang telah merencanakan hal itu hanya demi mendapatkan semua keinginan pribadinya. 原來都係你做嘅，一直冤枉我。你真係大膽。 Setelah itu Heng pergi dari sana dan ia pun mengetahui bahwa Yuan Long tidak akan berani untuk membunuhnya, di mana hanya Heng yang bisa mengaktifkan roda waktu emas tersebut. 係改變唔到歷史嘅。 就係 Di tempat yang berbeda, Sao tanpa sengaja bertemu dengan sahabatnya yang tak lain adalah Neihu. Terlihat di sana, Neihu sedang bersama Jenderal Hojo untuk mempersiapkan pembantaian ke desa tempat tinggalnya. Melihat Neihu bersekongkol dengan orang Jepang, Sao langsung menemuinya untuk memberikan ia pelajaran. Lady Hendai 已經同 Alhasil dalam pertarungan tersebut, Sao harus tewas setelah mendapati beberapa serangan yang ia terima. Di tempat lain, anak buah Hojo berhasil memasuki desa itu, yang kemudian mereka langsung membantai seluruh penduduk yang berada di tempat tersebut. Dalam aksi mereka, anak buah Hojo berhasil menemukan lingga yang mereka cari. Setelah terjadinya pembantaian itu, Heng yang kini tiba di sana mendapati seluruh penduduk tewas dalam keadaan tragis. Begitu juga dengan ibunya yang menjadi korban atas pembantaian yang telah terjadi. Namun beruntung, Xiao yang ada di sana pun selamat dari pembantaian yang terjadi di desa itu. 你估唔到我出啲。佢見到我同北橋一齊，佢翻嚟救你哋一次。 Tak berselang lama, mereka berdua pun bergegas pergi untuk menemui Yuan Long di kerajaan dengan tujuan untuk merebut kembali lingga yang kini berada di tangannya. Singkat cerita, Heng yang saat ini tiba di kerajaan, ia pun bertemu dengan Yuan Long dan juga Kasim. Tak hanya itu, Jenderal Hojo yang ditemani Neihu juga menyambut kedatangannya tersebut. Dengan sangat percaya diri, Jenderal Hojo mengungkapkan bahwa dirinya lah yang membunuh Sao dan semua penduduk di desanya. Dengan perasaan marah dan sangat ingin membalaskan dendam keluarganya, ia pun menyerang Hojo dengan skill bertarung yang ia kuasai. Pada akhirnya Yuan Long yang tidak sabar ingin mengaktifkan roda waktu emas tersebut. Ia pun membunuh Xiao saat itu juga, demi mendapatkan waktu, agar dirinya menjadi pemimpin tertinggi kerajaan dinasti Ming. Merasa tidak ada pilihan lain, Heng harus mengaktifkan benda tersebut dengan sebuah rencana yang telah ia pikirkan. Di saat benda tersebut berhasil diaktifkan, Hojo berhasil memasuki benda tersebut dengan tujuan agar Yuan Long tidak melarikan diri. Heng yang juga berada di sana, ia pun memanfaatkan momen tersebut dengan mengeluarkan Yuan Long dari benda itu. Dengan demikian, Heng masih mempunyai kesempatan untuk membereskan dendamnya kepada Hojo. Meskipun roda waktu emas tersebut membawa mereka melintasi ruang dan waktu. Beralih kepada Kasim yang kini telah mengetahui rencana busuk Yuan Long. Ia pun menganggapnya sebagai pengkhianat kerajaan dan memerintahkan pasukan kerajaan untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, Neihu yang juga haus akan pangkat untuk menjadi jenderal tertinggi, tanpa banyak tingkah Neihu membunuh Yuan Long menggunakan senjata di tangannya.
Scene kembali kepada Heiying yang saat ini terjebak di dalam ruang dan waktu. Ia malah menghilang dan kembali lagi di saat ia bertemu dengan biksu suci. Namun pada saat itu, biksu tersebut pun mengatakan bahwa takdir tidak bisa dirubah oleh siapapun. Setelah itu kita dialihkan kepada Heiying yang saat ini memilih jalur kiri sebagai pilihan terbaik sekaligus pilihan terakhirnya. Yang kemudian ia berhasil kembali bertemu dengan Jenderal Hojo sekaligus membalaskan dendam atas kematian keluarganya. Dan film pun berakhir. Lomax, Finlay dan beberapa temannya bergabung menjadi Angkatan Darat Inggris sebagai mekanik dan mereka pun dikirim ke Singapura. Jepang kemudian datang menginvasi negara-negara Asia Pasifik yang salah satunya adalah Singapura, membuat Jepang mengambil alih kekuasaan terhadap negara-negara koloni dari Inggris. Setelah kekalahan Inggris terhadap Jepang di Singapura, membuat Lomax dan tentara-tentara Inggris lainnya terpaksa menjadi tawanan perang Jepang. Bagus! Ace! King! Queen! Jerk! Four! Dari kamp di Changi, Singapura, mereka dibawa ke Kanchanaburi, Thailand, dengan dimasukkan ke dalam kereta api secara berdesak-desakan, serta minim ventilasi udara. Makan. Setelah mereka sampai, mereka sangat terkejut dan sedih melihat begitu banyak tentara-tentara Inggris dan warga sipil lainnya yang dipekerjakan begitu kejam oleh tentara Jepang. Para tawanan dipekerjakan untuk mengerjakan proyek jalur kereta api antara Thailand dan Myanmar. Namun Lomax dan beberapa teman lainnya cukup beruntung karena posisinya sebagai mekanik membuat ia ditugaskan untuk membantu tentara-tentara Jepang dalam merakit mesin kereta api, hingga ia tidak mendapatkan pekerjaan berat seperti tawanan lainnya. Suatu malam, Lomax mempunyai rencana untuk kabur dari kamp tersebut. Awalnya, teman-temannya mengira kalau rencana Lomax akan mustahil, mengingat penjagaan ketat oleh tentara Jepang yang ada di mana-mana. Namun setelah ia menjelaskan dengan rinci dan begitu jelas, akhirnya teman-temannya mempercayainya dan bersedia untuk bekerja sama. Lomax dan teman-temannya kemudian berencana memperbaiki radio yang mereka bawa sebelumnya dari Singapura. Mereka pun mengumpulkan komponen-komponen alat untuk membuat radio, dengan mengambil peralatan milik tentara Jepang secara sembunyi-sembunyi. Major York. Major? The river? Hey, beautiful. What's it called? Dan malamnya, Lomax membuat peta di sebuah kertas untuk melancarkan rencana pelarian mereka dan menyimpannya di sebuah potong bambu di siang harinya. No good. I'll say yeah. Karena perencanaannya matang, komponen-komponen pembuat radio pun akhirnya berhasil terkumpul. Mereka pun berhasil menyalakan radio dan bisa mendengarkan berita-berita perang langsung dari Inggris yang merupakan kampung halamannya. Yang mana saat itu diberitakan kalau Jepang dan sekutunya Jerman telah menerima banyak kekalahan dari negara-negara musuhnya,
Salah satunya adalah Inggris. Lomax pun memberitahukan kabar-kabar tersebut kepada tawanan lainnya yang bekerja di jalur kereta api secara sembunyi-sembunyi dari tentara Jepang, agar mereka bisa semangat serta bisa sedikit lebih bersabar bahwasanya perang kemungkinan besar akan segera berakhir. Di suatu hari, radio rakitan mereka pun ditemukan oleh tentara Jepang, dan ketika Lomax mencari peta yang ia sembunyikan, ternyata sudah tidak ada di tempatnya. Dan pagi hari itu juga tentara Jepang mengumpulkan semua tawanan yang bekerja di bagian teknisi mesin untuk menanyakan siapa pelakunya. Namun karena tidak ada yang mengakuinya, pasukan Kompetai pun didatangkan. Buat kalian yang belum tahu, pasukan Kompetai merupakan polisi tentara Jepang yang identik dengan kekerasan, kekejaman, dan kebrutalan dalam menghukum tawanan yang dianggap ancaman oleh mereka. Melihat teman yang terus-menerus dipukuli, Lomax pun memberanikan diri mengakui perbuatannya, hingga membuat Lomax mendapatkan pukulan bertubi-tubi dari tentara Jepang di depan teman-temannya dan tawanan lainnya, hingga tak sadarkan diri. Setelah Lomax tersadar, datanglah seorang tentara Kompetai sekaligus penerjemah bahasa Inggris untuk tentara-tentara Jepang yang bernama Nagase. Nagase mengatakan kalau ia tidak segan untuk menyiksa Lomax sampai mati jikalau Lomax tidak mengatakan informasi apa saja yang telah ia dapatkan dari radio yang sudah ia rakit tersebut. Lomax pun tidak mau mengatakannya karena bisa mengancam keselamatan tawanan lainnya. Lomax pun kemudian dipaksa lari dengan tangan yang diikat dari mobil dengan kondisi tubuhnya yang sangat lemah. Di mana Lomax mendapatkan hukuman yang sangat tidak manusiawi. Ia dikurung di dalam penjara bambu yang kecil dan sempit. Ketika Lomax mengungkapkan alasannya ketika membuat radio tersebut, namun alasannya hanya dianggap kebohongan oleh tentara Jepang. Lomax pun kembali menerima pukulan bertubi-tubi dalam keadaan tubuh yang terikat. Dan tidak hanya sampai di sana, wajah Lomax pun disiram dengan air selang berkali-kali, dengan wajahnya ditutupi kain tebal, sehingga membuatnya kesulitan dalam bernafas karena menghirup air dalam jumlah yang banyak. Hingga akhirnya perang pun berakhir, dan penderitaan Lomax pun selama 2 minggu juga ikut berakhir. Para tentara Inggris pun berdatangan ke lokasi camp untuk menyelamatkan para tawanan dan membunuh satu persatu tentara Jepang dengan ditembak mati. Namun Nagase berhasil selamat karena ia mengaku hanya sebagai penerjemah, bukan sebagai seorang tentara ataupun pasukan Kompetai. Nagase mengaku hidupnya juga terus-menerus dihantui rasa penyesalan di sepanjang hidupnya. Eric Lomax tutup usia di umur 93 tahun pada tanggal 8 Oktober 2012. Dan Takashi Nagase meninggal pada 21 Juni 2011 di usia yang sama dengan Lomax, yaitu 93 tahun. Dan film pun berakhir.